Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Perkenalkan, saya Tiara Sela, NIM P051401201039. Baiklah Bunda, di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi diafragma kondom untuk perempuan. Pengertian diafragma adalah suatu alat kontrasepsi berbentuk kubah dangkal yang terbuat dari karet atau silikon. Setengah bagian kubah tersebut dapat diisi dengan krim atau gel pembunuh sel sperma untuk kemudian dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan intim. Selanjutnya, diafragma berbentuk topi kecil yang terbuat dari inteks atau silikon sehingga sangat lentur dan mudah dimasukkan ke dalam vagina. Diafragma dimasukkan ke dalam vagina untuk menutupi mulut rahim agar tidak dapat ditembus oleh sperma. Mama dapat memasangnya tepat saat hendak berhubungan intim atau beberapa jam sebelumnya. Biarkan diafragma di dalam vagina minimal 6 jam dan maksimal 24 jam setelah berhubungan intim. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan diafragma, isi atau olesi lingkaran diafragma dengan spermisida. Hasilan dari diafragma apabila digunakan dengan benar dan konsisten, maka tingkat kesuksesan alat kontrasepsi ini dapat mencapai 94% kalau keliru menggunakan KB, diafragma atau lupa mengisi spermisida. Tingkat kegagalannya mencapai 12%. Kelebihan dari diafragma: 1. Dapat menggunakan kapan saja sesuai kebutuhan. 2. Bentuknya kecil sehingga mudah disimpan dan dibawa. 3. Tidak terpengaruh oleh penggunaan obat lain. 4. Dapat digunakan oleh ibu menyusui, tidak mengandung hormon. Kekurangan diafragma: bila belum terbiasa, perlu waktu untuk dapat memakainya dengan benar. Perlu mengingat waktu pemakaiannya dan kapan harus melepasnya. Tidak terlalu cocok digunakan oleh perempuan yang pernah melahirkan. Perlu dilengkapi dengan spermisida untuk meningkatnya efektivitas dalam kehamilan, mencegah kehamilan. Tidak cocok bagi yang ingin berhubungan intim secara spontan. Pada awalnya diperlukan bantuan ahli dokter kandungan untuk menentukan ukuran yang pas. Dapat menyebabkan iritasi, reaksi alergi dan infeksi saluran kencing. Jika lupa membiarkannya berada di dalam vagina selama lebih dari 24 jam, mama berisiko mengalami toxic shock syndrome. Tidak memberikan perlindungan terhadap risiko terinfeksi AIDS maupun infeksi menular seksual IMS lainnya. Yang tidak dianjurkan memakai diafragma: 1. Merasa tidak nyaman menyentuh dari diri sendiri atau mengalami kesulitan memasukkan diafragma dengan benar. 2. Pasangan memiliki alergi atau sensitif terhadap spermisida. 3. Pasangan pernah mengalami toxic shock syndrome. 4. Serviks, vagina, atau rahim ibu memiliki bentuk yang tidak bisa sehingga tidak memungkinkan bagi diafragma untuk tetap berada di posisi tanpa bergeser. Yaitu pasangan telah mengalami infeksi saluran kencing berulang kali setelah menggunakan diafragma dan masalah tetap saja muncul meskipun sudah mengganti diafragma dengan jenis dan ukuran baru. Pasangan berisiko tinggi terhadap HIV atau penyakit seksual menular lainnya. Selanjutnya itu pastikan juga kondisi dalam keadaan sehat ketika hendak menggunakan diafragma, karena jika dipakai terus-menerus, diafragma bisa menimbulkan iritasi pada vagina dan bisa memancing masuknya virus dan bakteri berbahaya. Yaitu jika seorang sedang menyusui, apakah boleh menggunakan diafragma? Jawabannya boleh. Diafragma merupakan pilihan yang tepat bagi para ibu yang sedang memberikan ASI eksklusif. Berbeda dengan pil KB, alat kontrasepsi diafragma ini tidak mempengaruhi hormon serta tidak mempengaruhi produksi ASI. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.